Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk Tuhan yang masih mengundang kita untuk beribadah di tengah pekan ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami masih beribadah semua karena berkat-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami awal pertengahan berakhir dengan baik. Dan biarlah Allah menjumpai anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu semua, dimanapun mereka berada, dan memenuhi setiap kebutuhan rohani mereka, kebutuhan jiwa mereka, bahkan fisik mereka disegarkan melalui ibadah pada hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu.
Bapak Ibu Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut hamba yang akan menyampaikan firman dan perenungan hati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman. Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan satu pantun. Berikut bunyinya. Jalan-jalan ke Bandungan, jangan lupa makan sate kelinci, cakep. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah penyertaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 33 ayat 1-3, kemudian ayat 15-16. Sekali lagi Keluaran pasal 33 ayat 1-3, kemudian ayat 15-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Keluaran 33 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 15-16, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau, Tuhan, sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema kita adalah penyertaan Tuhan. Seorang bernama John Bunyan adalah seorang yang dipenjara di Bedford Bridge. Setelah berada di penjara selama 12 tahun, dia akhirnya bisa keluar dari penjara itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia melewati pintu ambang penjara untuk keluar, dia memandangi dinding-dinding penjara yang dingin dan yang lembab dan gelap itu. Sambil memandangi suasana penjara itu, dia berkata dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau tidak beserta denganku, jangan suruh aku keluar dari penjara ini. Bapak Ibu Saudara, bagi Bunyan lebih baik berada dalam penjara yang lembab, dingin, dan agak gelap itu, asal beserta dengan Tuhan, daripada berada di dunia luar yang bebas tanpa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Musa di padang gurun, di padang belantara, ketika dia mengucapkan perkataan tadi ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 dan ayat 16. Musa tidak mau berjalan, Musa dan bangsa Israel tidak mau berjalan jika bukan Tuhan yang menyertai mereka. Padahal Tuhan sudah perintahkan Musa untuk berjalan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Musa lebih suka terus-menerus menanggung penderitaan di dalam kemah-kemah di padang belantara daripada masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu tanpa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, soal Musa tidak masuk ke tanah perjanjian atau tidak, itu adalah hal yang lain begitu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel itu sangat penting bagi Musa. Seluruh kisah penyelamatan, penebusan Israel dari tanah Mesir, semuanya akan menjadi sia-sia jika Allah meninggalkan mereka di padang gurun waktu itu. Pertanyaan penting yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini adalah, apakah kita, Bapak Ibu Saudara, masih berharap kepada penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini?
Ini akan kita renungkan pada khotbah hari ini. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, setiap dimarahi mama dan papa, setelah saya menangis terseduh-seduh dan cukup waktu untuk merenungi kesalahan-kesalahan saya, biasa entah mama atau papa mereka akan datang kemudian membujuk saya, menghibur saya, dan menenangkan saya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang tua akan melakukan hal itu, bukan? Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi hal itu bagi saya sebagai anak itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikian orang tua memberikan afirmasi bahwa mereka mengasihi anaknya, dan marah dan apapun itu adalah bentuk pendisiplinan dan bukan untuk menghancurkan anak, begitu Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih begitulah situasi di dalam Keluaran 33 ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya Tuhan sangat marah kepada Israel dan Tuhan mendisiplinkan mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah anak lembu emas. Tetapi di pasal 33 ini Tuhan seperti telah melupakan masalah sebelumnya. Dan Tuhan datang kepada Israel melalui Musa, dan Tuhan kembali menghibur Israel dan menyuruh mereka untuk yuk bangun lagi dan jalan ke tanah perjanjian. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjanji bahwa akan ada malaikat yang berjalan menyertai mereka. Jadi setelah Allah hukum Israel karena menyembah berhala, Allah suruh mereka jalan ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, plus satu malaikat menyertai mereka, menjamin mereka aman di perjalanan. Oh Bapak Ibu Saudara, semuanya terlihat baik dan terlihat bagus, bukan? Tetapi ada satu masalah Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah meminta mereka masuk ke tanah perjanjian tanpa kehadiran Allah. Dalam ayat 1-2 Allah memberikan indikasi bahwa Allah meninggalkan Israel. Bapak Ibu Saudara, di kitab Keluaran atau kitab Ulangan juga mungkin Tuhan tuh kalau lagi sayang-sayangnya dengan Israel, Tuhan akan sapa Israel dengan sebutan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Umatku yang telah aku pimpin keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Umatku, itu seperti orang tua lagi sayang anaknya, biasa mereka akan berkata, anakku yang kusayangi, anakku yang kulahirkan, yang kubesarkan dan kubanggakan. Mungkin gitu ya, agak lebay-lebay dikit gak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi di ayat 1 sampai ayat 2 tadi kita baca di Keluaran 33, Tuhan tidak menyapa Israel dengan umatku gitu. Sebaliknya Tuhan menyapa mereka seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, kau di situ adalah Musa. Bapak Ibu Saudara, ini seperti orang tua lagi ya, tadi orang tua yang bukan bilang anakku yang kukasihi, tapi mungkin ayah marah sekali ke anaknya, terus dia ngobrol sama mama, istrinya mama, dia bilang begini, anakmu itu loh, anakmu yang nakal itu, anakmu baba dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia marah Bapak Ibu Saudara. Kira-kira seperti itulah nada di ayat 1-2. Bangsa itu Musa, bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Dan Allah berkata, Allah akan mengutus malaikat berjalan di depanmu. Klimaks dari hal ini adalah perkataan Allah di ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Allah bilang, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Oh, ini adalah masalah yang sangat penting. Karena seluruh cerita dari Keluaran pasal 1 gitu Bapak Ibu Saudara, itu semua menunjukkan bahwa Allah mengasihi umatnya, Allah ingin bersama dengan umatnya, Allah hadir bersama dengan umatnya. Allah adalah milik umatnya dan umatnya adalah milik Allah. Dengan Tuhan berkata, silakan pergi saja ke tanah yang berlimpah susu dan madu, pergi tanpa aku. Maka Tuhan seperti membatalkan kisah-kisah yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya kemunduran, tetapi ini adalah akhir dari cerita. This is the end of the story. Jika Tuhan meninggalkan Israel di padang gurun pada waktu itu. Apa artinya keturunan Yakub yang kecil dan tak berdaya itu? Mentalitas budak.
tanpa penyertaan Tuhan. Apa artinya Israel, Bapak Ibu Saudara, tanpa penyertaan Tuhan? 1000 malaikat sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Ditambah dengan Tulus itu seorang penyanyi, dia bernyanyi bahwa ada manusia itu yang kadang bisa menjadi seperti malaikat, tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Bapak Ibu Saudara, 1000 malaikat, ditambah satu juga malaikat yang tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan, itu total 1001 malaikat. Bahkan lebih, Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa menggantikan satu pribadi Allah bagi Israel di dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara, Musa kemudian berpikir bagaimana caranya untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat 12 sampai ayat 13 seperti memberikan petunjuk bahwa Musa ingin tahu apakah dia aman atau tidak nih. Karena kan Tuhan lagi marah ya Bapak Ibu Saudara. Sedikit marah di pasal 33 yang marah banget tuh sebelumnya. Nah ayat 12 ayat 13 itu Musa berkata, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama dengan aku. Kemudian ayat 13, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Musa bilang, jika aku mendapat kasih karunia, beritahukanlah jalanmu gitu Bapak Ibu Saudara. Musa seperti ingin tahu dia aman atau enggak gitu. Dan Tuhan kasih jaminan kepada Musa bahwa Musa ini akan aman Bapak Ibu Saudara. Musa akan aman. Mengapa? Karena Tuhan bilang di ayat 14 begini. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Engkau itu satu singular ya Bapak Ibu Saudara. Orang pertama single gitu. Satu, engkau itu satu gitu Bapak Ibu Saudara. Orang ketiga gitu, orang ketiga single. Engkau Musa, aku sendiri membimbing engkau. Nah, Musa sudah aman nih Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat 14, Musa menjawab Tuhan, ayat 15, Musa menjawab Tuhan seperti itu. Musa itu gak mau hanya dia yang aman ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayat 15 Musa bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan bilang, engkau aman. Tetapi Musa ganti orang single itu menjadi jamak ya Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang pertama jamak, kami. Kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, daripada bersyukur begitu bahwa Tuhan menyertai Musa seorang diri, Musa malah minta supaya Allah ikut bersama dengan kami, Musa dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin Musa mintakan kepada Allah ialah Musa ingin supaya Allah berjalan bersama dengan Israel dan menyelamatkan umatnya Israel. Dengan kata lain, percakapan Musa dengan Allah bertujuan supaya Allah tidak meninggalkan orang Israel, tetapi Allah menyertai Israel. Dan pada akhirnya ayat 17, Allah mengiyakan permintaan Musa itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 33 ini memang pada akhirnya Tuhan berjalan bersama dengan Israel. Tetapi di kisah selanjutnya kita tahu bersama bahwa Israel lah yang tidak mampu berjalan bersama dengan Allah yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara, sayang sekali ya Israel tidak mampu berjalan dengan Allah yang kudus itu. Pertanyaan untuk kita dalam kehidupan kita adalah, apakah kita manusia-manusia berdosa mampu berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kudus itu? Kita dengan keberdosaan kita dan Allah dengan kekudusan dan kemuliaannya. Dan kalau toh bisa, apakah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini kita masih merindukan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, permintaan Musa supaya Allah berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, bukankah itu adalah permintaan seluruh manusia di dunia ini? Itu adalah kebutuhan manusia supaya Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Sekalipun manusia dalam keberdosaannya tidak bisa menganggap bahwa Allah itu perlu untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, manusia mencari batu untuk menganggap itu sebagai Allah, supaya Allah ada bersama mereka.
Manusia mencari pohon dan menganggap itu adalah Allah, supaya Allah ada beserta dengan mereka. Manusia dalam keberdosaannya seperti berteriak butuh akan sosok ilah itu, tetapi tidak mampu menemukan Allah yang benar itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Allah di dalam kasih, Allah di dalam kemahakuasaan dan hikmatnya yang tak terselami, Allah itulah yang datang menjumpai manusia-manusia berdosa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging, yang diam bersama-sama dengan manusia berdosa. Di dalam Yesus Kristus, Allah menjadi manusia dan berjalan di jalan yang ditempuh juga oleh manusia-manusia berdosa, yaitu tanah Palestina yang berdebu dan kotor. Yesus Kristus adalah kemuliaan Allah yang menjamin bahwa Allah tidak akan meninggalkan manusia, tetapi Allah berjalan bersama dengan manusia berdosa. Dan Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita mampu berjalan bersama dengan Allah. Kita dengan keberdosaan kita dan Allah dengan kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita. Saya pernah pindah rumah dari Manado. Manado itu ada di Sulawesi Utara. Dari Manado ke satu kabupaten bernama Sangihe. Sangihe itu perbatasan Indonesia dengan Filipina. Dia dekat dengan Filipina, Bapak Ibu Saudara. Lebih dekat ke Filipina dengan perahu dari Sangihe daripada dari Manado gitu ke Sangihe. Makanya Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum zaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menjadi menteri, dulu itu banyak Coca-Cola Filipina dan minuman-minuman Filipina datang ke Pastori kalau Natal begitu. Nah, tapi waktu itu sudah enggak, karena mereka takut perahu mereka tuh ditenggelamkan karena ketat waktu itu ya. Bapak Ibu Saudara, poinnya Sangihe itu lumayan jauh dari Manado begitu. Waktu itu saya masih kelas 6 SD, Bapak Ibu Saudara. Dan saya menempuh perjalanan menggunakan kapal laut untuk pertama kali dalam kehidupan. Melintasi ombak dan melihat gelapnya malam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya tidak takut sama sekali. Sama sekali saya tidak takut. Mengapa saya tidak takut, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah karena ada mama dan papa yang menyertai saya. Mereka pegang tangan saya ketika saya mau naik kapal. Mereka sediakan makanan dan minuman bagi saya. Mereka berikan saya antimo supaya saya tidak mabuk laut. Mereka pastikan saya tidur dahulu, baru kemudian mereka tidur. Dan besok paginya mereka bangunkan saya. Kemudian turun dari kapal bersama-sama dengan saya. Dan mereka bawa barang saya. Bapak Ibu Saudara, penyertaan orang tua sangat berarti bagi saya di dalam perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian dengan perjalanan kehidupan kita? Penyertaan Tuhan adalah semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Penyertaan Tuhan adalah kunci bagi bangsa Israel dalam mereka melakukan perjalanan mereka, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan beberapa ayat yang menurut saya sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi Israel. Ulangan 1:31. Dan di padang gurun, di mana engkau Israel, melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu Israel memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu Saudara, sama dengan Israel, bukan? Tuhan yang sama juga itu adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan yang telah mengangkat kita menjadi anak
pada waktu kita masih seteru Allah, pada waktu kita masih berdosa dan mendurhaka tidak tahu Allah, hidup sesuai apa yang kita anggap benar. Tetapi pada waktu kita masih lemah, berdosa dan durhaka, itulah Kristus Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Allah lah yang telah mengubahkan kehidupan kita. Allah yang menyediakan berkat dan fasilitas dalam kehidupan kita. Allah menyediakan makanan dan minuman di atas meja kita. Allah yang mengangkat kita di titik-titik rendah dalam kehidupan kita. Allah yang berjalan bersama dengan kita di saat tidak ada seorang pun mengerti apa yang kita hadapi, termasuk orang-orang terdekat sekalipun. Allah menyediakan orang-orang yang menyayangi kita di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, Allah lah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tanpa Allah, apa jadinya hidup ini? Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan yang lain selain penyertaan Allah, selain penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oh Bapak Ibu Saudara, kita bisa melupakan bagaimana Tuhan menyertai kita sampai sejauh ini. Karena itu pertanyaan refleksi bagi kita saat ini adalah, apakah kita masih memikirkan penyertaan Tuhan ketika kita ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita ini? Mungkin rencana pengobatan, mungkin perencanaan studi bersama dengan anak, atau mungkin pengembangan bisnis Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara ingin lakukan dalam kehidupan ini, berdoalah seperti Musa Bapak Ibu Saudara. Jika Engkau tidak beserta dengan kami ya Tuhan yang telah menuntun kami sampai sejauh ini, jangan suruh kami berjalan. Berdoalah kepada Tuhan, oh Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu dan kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, doa ini telah diucapkan oleh banyak orang Kristen di sepanjang zaman Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang segala sejarah gereja Kristus dan di sepanjang perjalanan iman Kristen, ada tempat-tempat tertentu di mana Tuhan memaksa manusia untuk berlutut di hadapan Tuhan dan menyadari kerentanan kelemahan mereka dengan rendah hati mendoakan Keluaran 33 ayat 15 itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam masa-masa yang tidak mudah. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara seperti sedang berada di persimpangan jalan, mau ke kanan atau mau ke kiri. Bapak Ibu Saudara perlu memutuskan keputusan penting di dalam kehidupan pribadi atau di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang mengingatkan kita semua pada hari ini. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu. Jika Engkau Tuhan tidak beserta, kami tidak mau berjalan. Doakan doa itu Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia Allah menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan kehidupan itu Bapak Ibu Saudara. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus. Apalah kami tanpa Engkau berjalan bersama dengan kami. Tanpa Engkau berjalan naik ke Kalvari dan mati bagi kami di sana, menggantikan kami, menebus dan mengubahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kami yang singkat di dunia ini, kami mengatakan kami tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang celaka dan berdosa jika Allah tidak berjalan bersama dengan kami. Kami butuh Allah. Kami butuh Tuhan memegang tangan kami. Kami butuh Tuhan mengarahkan langkah kaki kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam jalan yang benar oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
ada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.